Halo semuanya, perkenalkan, saya dosen dari Klaster Digital Marketing, kelas F, Kartika Gianina. Dan saya James dari kelas E. Pada kali ini, kami akan membawakan materi terkait e-commerce. E-commerce ini merupakan mata kuliah lanjutan yang akan nanti teman-teman pelajari di semester selanjutnya. Pada pertemuan ini, kami akan menjelaskan gambaran secara keseluruhan kira-kira seperti apa e-commerce itu. Let's check it out. Oke, baik. Pertama, kalau teman-teman lihat di sini, ada dua diagram. Ada dua diagram yang menunjukkan mengenai e-business dan e-commerce. Jadi, mungkin bagi teman-teman yang masih bingung, apa itu e-business dan apa itu e-commerce, mungkin bisa terbantu dengan melihat diagram ini terlebih dahulu. Misalnya kita lihat di bagian sebelah kanan, itu ada semacam bulatan yang menunjukkan bahwa e-business itu lebih besar dari e-commerce, dan e-commerce sendiri merupakan bagian dari e-business. Kalau bisa dikatakan, e-business adalah semua kegiatan usaha yang dilakukan berbasis electronic devices dan juga internet. Dan sedangkan untuk e-commerce sendiri merupakan bagian dari e-business, tapi dalam lingkup yang lebih kecil karena lebih merujuk pada aktivitas dalam perdagangan atau yang langsung mendatangkan keuntungan komersial. Jadi contohnya, misalnya teman-teman punya online shop, yang dimana online shop itu memang langsung berjualan barang, nah itu bisa dikatakan e-commerce. Dan atau misalnya teman-teman punya satu usaha atau perusahaan yang di dalamnya ada beberapa proses yang ada di balik layar atau proses untuk menghubungi customer, proses untuk menghubungi supplier, itu dilakukan dengan menggunakan electronic devices atau juga internet. Nah, itu disebut e-business. Jadi kegiatan aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan electronic devices dan juga internet. Sedangkan e-commerce sendiri lebih ke yang langsung, aktivitas langsung yang mendatangkan keuntungan komersial atau contohnya seperti perdagangan. Tapi dua hal ini merupakan hal yang saling terkait satu sama lainnya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Contoh hal-hal apa saja yang ada di dalam e-commerce. Aktivitasnya ada seperti yang pertama adalah buying atau membeli, kemudian yang kedua adalah selling atau menjual, dan yang ketiga adalah marketing dengan menggunakan internet. Oke. Ada beberapa istilah yang sering kita dengarkan di dalam dunia e-commerce, antara lain e-commerce, marketplace, dan online shop. Apakah perbedaannya? Ketiganya ini saling berkaitan, tetapi memiliki maksud yang lebih spesifik. Misalnya, e-commerce adalah satu website atau satu online shop yang menjual produk dari website itu sendiri. Gitu ya. Jadi e-commerce itu yang teman-teman pernah lihat ada satu website yang dia memproduksi barangnya sendiri atau brandnya sendiri. Contohnya Zalora. Zalora, nama websitenya adalah Zalora, dan brand fashion yang dijual juga labelnya adalah Zalora. Kemudian, kalau untuk yang marketplace, contohnya adalah sebuah website yang menghubungkan seorang penjual dengan pembeli melalui internet. Jadi marketplace itu dari asal katanya adalah market, tempat di mana pembeli dan penjual bertemu. Ketika demand dan supply bertemu. Jadi pihak developer menyediakan satu platform di mana ada pihak penjual yang datang sebagai user dan juga pihak pembeli yang datang sebagai user, dan mereka akan bertemu di sana. Contohnya seperti Bukalapak, Tokopedia. Jadi kita bisa masuk ke sana sebagai user dengan peran penjual maupun sebagai user dengan peran pembeli. Kemudian yang ketiga adalah terkait online shop. Online shop adalah tempat di mana terjadinya suatu transaksi penjualan barang atau jasa di internet, tidak harus pada website. Bisa juga pada toko online yang ada di sosial media seperti Facebook dan Instagram. Dan mungkin juga sudah teman-teman
buat selama kurang lebih 1 semester ini. Begitu perbedaan definisi yang lebih spesifik antara e-commerce, marketplace, dan online shop. Selanjutnya, kalau teman-teman lihat di layar, ini merupakan pergerakan e-commerce activities di Indonesia yang diambil datanya dengan cut-off pada bulan September tahun 2019 ya. Jadi ada satu lembaga survei yang membuat survei ini, dan yang menjadi respondennya adalah internet users yang berumur 16 sampai 64. Masing-masing survei ini dilakukan dengan berbeda-beda, namun semuanya terkait dengan e-commerce atau online shop. Jadi kita bisa lihat ada 96% dari responden yang men-search online produk yang akan mereka beli atau jasa yang akan mereka beli. Kemudian ada 91% yang mengunjungi online retail store atau site dengan menggunakan berbagai device. Bisa yang mungkin laptop atau mobile phone yang operating systemnya ada yang Apple atau yang Android dan lain sebagainya. Kemudian ada 90% yang membeli produk atau jasa via online dengan menggunakan berbagai device, dan ada juga yang melakukan online purchasing atau pembelian online via laptop atau dari desktop komputer sebanyak 29%, dan yang membuat online purchasing atau pembelian online via mobile phone ada sebanyak 79%. Kalau kita cermati, di sini untuk pembelian online yang dilakukan, misalnya di bagian gambar yang ketiga yang berwarna oranye, itu ditunjukkan ada 90%. Berarti cukup banyak dari responden yang berumur 16 sampai 64 ini yang melakukan pembelian barang dan jasa yang mereka perlukan itu via online. Dan kalau kita lihat di bagian yang paling kanan yang berwarna ungu, itu juga bisa ditunjukkan bahwa mayoritas yang membeli online melakukannya berbasis dengan via mobile phone. Oke, jadi ini merupakan gambaran e-commerce activity yang ada di Indonesia. Oke, baik, bisa dilanjutkan. Nah, untuk perkembangan digital per tahun sendiri, di sini ada juga survei yang sudah dilakukan dan dipublish pada bulan Oktober tahun 2019. Dari total populasi yang diteliti dalam hal ini adalah yang pengguna digital, itu naik sebanyak 1% selama 1 tahun. 1 tahun di sini adalah dari bulan Oktober tahun 2018 sampai bulan Oktober tahun 2019 untuk 5 survei ini. Untuk total populasinya naik sebanyak 1%, yaitu kalau diangkakan sebanyak 79 jiwa user. Dan untuk yang unique mobile user itu sendiri naik sebanyak 2,4% atau 123 user. Untuk internet user sendiri itu naik sebanyak 10%, dan kalau diangkakan itu sebanyak 416 juta user. Untuk active social media users itu naik sebanyak 9,6% atau 328 jiwa users. Dan yang terakhir mobile social media users itu naik sebanyak 15% atau kalau kita lihat angkanya bertambah sebanyak 476 jiwa users. Jadi kalau kita bisa lihat, semua angka terkait pertumbuhan digital tahunan penggunaan digital ini, itu semuanya naik. Dan angka yang terbesar itu ada di mobile social media users. Jadi yang teman-teman pelajari di semester ini mengenai perkembangan sosial media itu sangat up to date dengan kondisi yang terjadi di dewasa ini ya, di waktu-waktu sekarang. Naik dalam waktu 1 tahun itu sebanyak 15% atau 476 jiwa user. Pertumbuhan yang cukup signifikan dan juga semuanya bertambah, tidak ada yang berkurang. Baik, kita akan lanjut ke beberapa tipe dari e-commerce.
Biasanya tipe e-commerce ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu B2B, B2C, dan C2C. B2B ini kepanjangannya adalah business to business. Jadi bagaimana kita memasarkan produk atau jasa yang hendak kita jual atau pasarkan itu dari satu perusahaan, yaitu perusahaan kita, ke perusahaan yang lain. Jadi business to business. Biasa disingkat dengan B2B. Kemudian yang kedua adalah B2C atau business to consumer. Jadi dari perusahaan langsung kepada customer-customer. Contohnya ada seperti di blibli.com, lazada.com, bineka.com, dan lain sebagainya. Dan mungkin teman-teman juga sudah menjadi salah satu pelanggan di sana. Kemudian yang ketiga adalah C2C atau consumer to consumer, atau bisa juga disebut dengan marketplace. Itu contohnya seperti Kaskus, Tokopedia, dan Bukalapak. Jadi di mana antara sesama consumer dengan consumer, sesama user dengan user saling bertemu, meski dengan role yang berbeda. Jadi misalnya saya ingin berjualan, saya ingin membuka sebuah lapak di Tokopedia. Nah di platform ini, di marketplace ini, saya akan menjadi usernya sebagai penjual. Kemudian nanti saya akan bertemu dengan user lain yang perannya sebagai pembeli. Jadi kita saling bertemu sebagai penjual dan pembeli, tetapi sama-sama merupakan user dari platform ini. Itu disebut consumer to consumer atau marketplace. Oke, seperti itu penjelasan mengenai tipe-tipe e-commerce. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak James Wijaya. Terima Silakan, kasih. Pak James. Terima kasih, Bu Kartika. Oke, teman-teman, sebagaimana yang kita lihat tadi, data yang sudah disampaikan oleh Bu Kartika, bahwa pengguna mobile ini semakin meningkat. Ya, oleh karena itu tidak dipungkiri ada istilah baru dalam transaksi e-commerce menggunakan mobile phone, itu yang kita akan kenal dengan nama mobile commerce atau m-commerce. Adalah sebuah transaksi e-commerce yang memanfaatkan perangkat seluler. Nah, m-commerce ini sangat memungkinkan antara penjual dan pembeli, penyedia jasa dan konsumen untuk saling berinteraksi dan bertransaksi menggunakan teknologi nirkabel yang kita kenal itu dalam smartphone genggaman kita. Itu. Mobile commerce dan e-commerce tidak saling menghilangkan, tidak saling menggantikan, tapi justru saling melengkapi karena sebagian besar transaksi e-commerce itu terjadinya dari mobile phone. Jadi teman-teman bisa punya bayangan bahwa orientasi e-commerce ke depan ini adalah mobile commerce. Karena dalam satu handphone, kita bisa melakukan transaksi, bisa menerima pembelian, atau melakukan pembelian. Gitu. Lalu yang berikutnya, kita akan membedakan antara e-commerce dan social media, social commerce. Ya, kalau tadi yang sudah dijelaskan, Bu Kartika, seperti contohnya marketplace, itu merupakan adalah platform e-commerce. Ya, kenapa kita perlu pakai platform e-commerce? Karena di sini kita sudah sangat terbantu dengan adanya fasilitas yang terintegrasi, seperti pembayaran dan pengiriman melalui platform yang tersedia. Nah, sementara kalau social commerce itu menjual dan membeli barang melalui platform media sosial, seperti yang kita tahu sosial media itu ada Facebook, Instagram, Line, WhatsApp, dan sebagainya. Nah, ini ada dua sisi kita memandang transaksi online itu. Ada dari segi menggunakan platform e-commerce, ada dari yang diusahakan secara mandiri melalui social commerce atau menggunakan media sosial. Nah, sama-sama berkontribusi, namun kita perlu lihat bahwa ada kelebihan dan kelemahan dari masing-masing. Ya. Kita lihat kalau orang berjualan di sosial media, ini menurut survei yang diadakan oleh PayPal tahun 2018, orang akan menjual di media sosial itu karena lebih mudah menjangkau konsumen dalam waktu yang singkat. Dan juga lebih mudah mendirikan bisnis lewat media sosial. Dan dapat memanfaatkan jaringan teman maupun kerabat. Nah, tapi kalau kita lihat penggunaan online shop, itu sistemnya tidak terintegrasi antara pembayaran dan delivery, sehingga semua dilakukan secara manual. Contoh paling nyatanya adalah ketika ada transferan masuk, maka kita akan ngecek dulu, oke, jam berapa, tanggal berapa transfernya, dicek dulu di akun banknya. Oh, kalau sudah masuk, baru kita proses ke penjualan.
Nah, itu akan sangat makan waktu. Dan juga dari sisi pembeli akan mungkin meragukan apakah ini usaha yang benar-benar bisa dipercaya atau ini usaha bodong atau usaha abal-abal gitu. Dari segi pembayaran juga ini dikhawatirkan jangan sampai terjadi yang namanya penipuan saat pembayaran. Malah sudah membayar tetapi barang tidak sampai-sampai. Nah, ini sangat berbeda dengan yang kita rasakan kalau menggunakan e-commerce platform, di mana kita lebih secure dalam hal pembayaran. Terus juga kalau kita mau mencari barang itu lebih bervariasi dan mudah disorting, baik dari segi harga maupun kita kalau mau filter berdasarkan availability berdasarkan daerah. Nah, juga layanan punna jual yang lebih terstruktur daripada kita belanja melalui social commerce. Nah, keuntungan yang lainnya tentunya kalau menggunakan platform e-commerce, transaksi pembelian yang datang dari consumer, dari customer, itu bisa dilayani 24 jam dalam 7 hari. Dan juga transaksinya lebih termanage, ya. Terus juga terintegrasi dengan sistem pengiriman, lebih mudah dipantau, dan semua sudah terintegrasi satu sama lain. Jadi dari pembayaran sampai pengiriman itu semua sudah terintegrasi. Nah, untuk contoh social commerce yang terbaru ini ada dari IG dan Facebook, ya. IG dan Facebook melakukan manuver yang cukup baik agar orang-orang itu tetap bisa tinggal di dalam e-commerce, tetap berinteraksi di sosial media maksud saya. Ya, ini mereka mengeluarkan fitur IG Shop dan Marketplace. Nah, tapi untuk sementara di Indonesia ini belum terlalu marak karena sebenarnya IG Shop ini lebih ke arah untuk brand. Jadi bisa langsung melayani pembelian juga di sosial media. Nanti untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dieksplorasi mengenai IG Shop dan Facebook Marketplace. Oke, ini kekurangan dan kelebihan dari e-commerce dan sosial media, baik dari sisi pandang konsumen maupun dari penjual. Ya, ada banyak. Kalau sebagai contoh untuk e-commerce ya, ada kelebihannya sih terintegrasi. Tetapi kalau dari segi kekurangannya ya ini siap-siap harus berdarah-darah karena ada perang harga, persaingan cukup ketat. Sehingga kita harus sangat memahami di sini nih strategi dalam pemasaran digital. Ini sangat relevan dengan pembelajaran kita. Sementara kalau e-commerce dari sisi konsumen, ini dia harus mengunduh aplikasi di luar sosial media tentunya. Karena kan kita memarketingkannya di Instagram atau Facebook, tetapi belanjanya melalui platform e-commerce. Nah, dan untuk yang lainnya, teman-teman bisa lihat sendiri, slide ini nanti juga akan dibagikan ke teman-teman sekalian. Tuh. Nah, ini kalau kita menggunakan e-commerce, kita akan dapat fasilitas fitur untuk menganalisa perkembangan bisnis kita dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan. Jadi ini cukup memudahkan kita yang baru mau memulai usaha, butuh fitur yang cukup oke untuk menganalisa performa bisnis di e-commerce platform sudah membantu kita untuk melihat bagaimana performa bisnis kita. Jadi teman-teman yang mungkin barangnya berupa barang bisa memanfaatkan jasa dari platform e-commerce ini. Oke, kalau selebihnya ini tentang 5 aplikasi yang top, 5 aplikasi e-commerce yang top di Indonesia. Kalau kita lihat di layar kita ini, yang paling top ini adalah Shopee ya, baik di Asia Tenggara maupun di Indonesia. Jadi Shopee cukup tenar ya, mungkin juga karena free ongkirnya ya. Dan beberapa aplikasi lain yang mengikuti ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan JDID. Nah, ini semua aplikasi-aplikasi e-commerce yang bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk melihat bagaimana peluang usaha dari teman-teman sekalian untuk meningkatkan ke proses bergabung di platform e-commerce. Jadi teman-teman yang mungkin lebih cocoknya barang ya untuk saat ini. Kalau yang jasa perlu penanganan khusus untuk e-commerce karena jasa ini memiliki
variasi yang cukup banyak sehingga perlu adanya membuat website e-commerce sendiri untuk penanganan dari jasa. Oke, kurang lebih seperti ini yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian untuk me-upgrade usaha teman-teman menuju platform e-commerce. Mungkin ada tambahan dari Bu Kartika, silahkan. Oke, jadi sekian yang bisa kami sampaikan untuk gambaran e-commerce ini seperti apa. Dan juga setelah ini akan ada contoh tentang marketing food and beverage yang akan disampaikan via Instagram Live. Jadi teman-teman bisa bergabung di sesi yang selanjutnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Stay safe everyone. Have a good day. Thank you. Thank you.